يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan kita sampai detik ini. Alhamdulillah. Bukan hanya hidup, tapi kita hari ini sehat, dan bukan hanya sehat, tapi walafiat. Alhamdulillah. Saat ini ada orang yang di ruang ICU. Saat ini adalah ajakan kepada orang-orang untuk menghafalkan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, dia adalah seorang anak yang kemana-mana dia selalu bersolawat. Dan yang ketiga, Bapak dan Ibu, tahukah kalau kita mau mengenal kepribadian seseorang, jalanlah dengan dia 3 hari, maka kita akan kenal sebagaimana dia sebetulnya. Saya dengan dia jalan kurang lebih 3 hari ke Jogja waktu itu atau ke Palembang. Selama 3 hari bersama dia, mohon maaf, saya nggak pernah lihat dia marah atau cemberut atau dia paham ya? Enggak ngerti. Saya juga nggak ngerti ini apa maksudnya. Atau baper, atau misalnya dia bersikap yang tidak mengenakan, tapi dia selalu enjoy, selalu happy, selalu senyum. Siapa dia? Ada yang kenal orangnya? Dia sekarang berusia 21 tahun. Ustaz Rohayati tahu ya? Dia sekarang umurnya 21 tahun. Bapak dan Ibu tahukah kecintaannya terhadap Al-Quran, terhadap sholawat? Mudah-mudahan ini memang bagian dari berkah dia mencintai Al-Quran. Kemarin saya WA dia, semoga ini berkah bahwa sudah mencintai Al-Quran dan mencintai sholawat. Kata saya nggak begitu ke dia. Lalu apa jawabannya? Ini maaf ya, saya kasih tahu, ini buat janjian ini pelajaran buat kita semua nih. Apa yang dia jawab? Dijawabnya pakai voice note. Nih, coba kira-kira ini suara siapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak atas doanya. Amin amin. Suara siapa? Siapa? Oh, aneh. Dia dulu dari usia SD di Darul Quran, SMP di Darul Quran, setelah itu dia kemudian homeschooling untuk SMA-nya, tapi tetap menghafalkan Quran. Bapak dan Ibu, jangan cemaskan anak-anak yang hari ini menghafal Al-Quran, nanti kamu mau jadi apa? Atau nanti kamu mau tak terjangkau tinggi pekertimu, tidak tergambar indahnya akhlakmu. Sesungguhnya engkau terus mampu telah lahir cahaya penerang siang mulia penyajuk bulu-bulu matahari biasanya nggak hafal tuh ya. Ini gambaran tentang apa? Betapa indah seorang sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan keindahan Rasulullah itu nggak bisa digambarkan, nggak bisa diceritakan. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Suatu hari
Ada seorang sahabat datang, dia bertanya kepada seorang sahabat Rasulullah. Rasulullah waktu itu udah nggak ada. Dia bertanya kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, bisakah engkau ceritakan bagaimana indahnya akhlak Rasulullah? Sayyidina Umar tidak bisa menceritakannya, tapi meneteskan air mata. Kenapa? Karena ingat Rasulullah yang akhlaknya terlalu indah. Dek, maaf ya, ini nanti nih orang-orang baik itu nanti kalau meninggal, mohon maaf, ini kan semuanya terlihat dari depan kan semuanya calon, ini camat kan semuanya kan, tahu camat? Calon mati. Ini mohon maaf ya, nanti ini kelihatannya beberapa orang dia lebih dulu nih. Ya iya, gua ada yang lebih dulu, ada yang belakang. Ini maaf ya, ini mohon maaf deh. Telah lahir cahaya, Bapak dan Ibu, tentang akhlak Rasulullah. Nanti semua yang hadir di sini, bukan mau minta ke ibu-ibu jawaban. Mohon maaf, ini yang tahu ibu-ibu ya, yang tahu ini surah apa, ayat berapa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, ini surah apa, ayat berapa ya? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Surah apa, Bu? Surah apa, Bu? Al-Ahzab ayat berapa? Ayat 14. Ayat 21. Ibu, maaf yang ini mohon maaf yang orang tua yang anak-anaknya sekolah di situ yang katakan Bu. Alhamdulillah. Bapak-bapak yang anak-anaknya sekolah di situ yang katakan. Alhamdulillah. Ibu-ibu, mohon maaf tadi kan banyak ibu-ibu yang belum angkat tangan. Coba ibu-ibu yang anaknya belum sekolah di sini angkat jemuran di sana. Bapak dan Ibu, maaf ya, pertanyaannya saya ganti. Siapa yang ingin anaknya jadi penghafal Al-Quran? Yang angkat tangan disaksikan oleh malaikat yang hadir di sini, diaminkan oleh malaikat. Siapa yang ingin anak-anaknya jadi ahlul Quran? Ahlul khair, sekolah di Darul Khair. Yang angkat tangan, malaikat di sini melihat, menyaksikan dan mereka mengaminkan. Kalau kita ingin anak-anak jadi penghafal Al-Quran, kalau kita ingin anak-anak terjaga sholatnya, kalau kita ingin anak-anak jadi pecinta Rasulullah, kalau kita ingin anak-anak ketika dipanggil oleh kita, sekali dipanggil dia langsung menghampiri ibu. Ada anak-anaknya yang begitu dipanggil sekali langsung menghampiri? Tahu ibu-ibu seperti itu? Bahkan sebelum dipanggil dia menghampiri, mau Bu? Dia minta uang jajan, Bu. Bu, ada seorang anak yang baru dipanggil sekali, adek, tolong sini. Oh iya mama, ada yang bisa aku bantu mah? Itu masya Allah. Apalagi yang belum dipanggil, mama, ada yang bisa aku bantu hari ini? Subhanallah, masya Allah. Kan ada anak yang dipanggil, dek tolong dong berikan ibu garam di warung samping rumah. Ada yang bilang, iya Bu, tapi sambil dia diam aja di tempat. Atau nanti Bu, atau yang lebih menyakitkan lagi, ibu aja Bu. Itu nggak sopan. Bukan hanya nggak sopan, tapi mengecewakan. Itulah namanya akhlak. Ini apa Bu? Ini apa? Ada yang bilang air, ada yang bilang Yasmin ya. Ini apa? Yasmin, kalian hebat, kalian adalah anak-anak yang jujur. Kan ada orang yang ini apa? Allah. Padahal Yasmin. Kalian jujur, emang samping mana beda Bu? Ini apa? Ada yang bilang air, ada yang bilang Yasmin. Sama-sama air dan sama-sama Yasmin. Memang terjadi perbedaan pendapat ya ini di antara para ahli ya. Tapi tetap ada ini Yasmin dan air, bukan aqua. Bu, maaf, ini air, mereknya Yasmin. Kalau air ini, saya kasih kopi, dikasih gula, diaduk-aduk, rasanya jadi rasa apa? Rasa kopi. Kalau air ini Pak, diaduk-aduk, dikasih teh, dikasih gula, lalu diaduk-aduk, rasa apa Pak?
masak teh. Kalau air ini diaduk-aduk dikasih susu kambing dari HNI misalnya, ini rasa apa? Rasa susu HNI. Tahu susu Sepel? Kopi Sepel tahu? Kopi yang dari HNI itu? Saya kan biasanya kalau minum kopi yang lain perih. Emang kopi itu saya nggak perih. Ini maaf ya, ini serius nih. Ini air yang tadi putih ini, begitu dicampur kopi, dia rasanya jadi rasa kopi. Begitu dicampur teh, jadi rasa teh. Dikasih susu, jadi rasa susu. Anak-anak kita juga sama, Bu. Mereka akan tumbuh, berkembang, bercita rasa apa, tergantung kehidupannya. Kalau kehidupannya Al-Quran, mereka akan tumbuh, berkembang menjadi anak-anak yang bercita rasa Al-Quran. Apa itu? Al-Quran adalah akhlak. Al-Quran adalah sumber ilmu, keberkahan, keselamatan, kedamaian. Maka beruntunglah mereka yang anak-anaknya tiap hari pegang Quran, tiap hari membaca Quran, menghafalkan Quran, dan mengamalkan Al-Quran. Allahu Akbar. Maka ibu-ibu bersyukur nih kalau anak-anaknya belajar Quran. Yang paling sedih adalah, mohon maaf, yang paling sedih adalah ketika seorang anak dia nggak bisa baca Al-Quran, pasti sedih banget. Bapak dan ibunya pasti sedih. Mohon maaf Bapak dan Ibu, kalau enggak Bapak dan Ibu pulang lebih dulu dan anak-anaknya belakangan, kalau enggak anaknya duluan, Ibu dan Bapak belakangan, itu bisa terjadi. Begitu kita pulang duluan, seorang ayah, seorang ibu yang pulang duluan, lalu meninggalkan anak-anak, lalu anaknya, begitu ayahnya meninggal, anaknya bisa baca Quran, untungnya. Begitu ayahnya meninggal, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Bahkan dia nggak megang Quran karena dia hafal Quran. Tapi seorang anak yang begitu ayahnya meninggal lalu dia nggak hafal Quran, sedih ayah dan ibunya. Anak itu pun sedih. Ayahnya meninggal, dia bacain Iqra. Itu pun Iqra 1. Bismillahirrahmanirrahim. Si Alif temennya nyaut, apa? Enggak, kamu salah. Sedih. Adik-adik, hari ini pasti Iqra atau Al-Quran? Lalu kakaknya udah bisa baca Iqra, itu pun adiknya Iqra 1, kakaknya Iqra 2. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sudah baca berapa? Ada bertasa, ada bertasa. Baca berbahasa, ada bersobasa. Ada bersokok, berdosa. Sedih nanti ayah dari pasti sedih. Lalu ada seorang anak, seorang remaja, karena dia belajar Al-Quran, dia baca Al-Quran dari Yasin yang huruf Latin, itu banyak yang begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Asin, kata A-nya 2, misalkannya ya Asin. Rugi kalau anak-anaknya sampai hari ini enggak menghafalkan Quran, dan rugi kalau anak-anaknya berhenti menghafalkan Al-Quran. Wah, itu rugi banget. Perhatikan kalimat ini. Kalau ya Rasulullah yang bersabda, sebaik-baik kalian, kalau kata Rasulullah udah bilang sebaik-baik, Bapak dan Ibu, itu mutlak, itu pasti. Kalau kata Allah, kalau kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Itu kalau kata Allah pakai la in niscaya jika. Kalau pakai niscaya atau inna sesungguhnya atau qad, Bapak dan Ibu, itu pasti akan terjadi. Maksud saya, kalau kita percaya kepada Al-Quran yang zalikal kitabul la raiba fi, kalau kita percaya kepada firman Allah, kita pun percaya pada Rasulullah, rukun iman,
Rukun iman yang pertama. Yang kedua, maka kita akan senang, akan bahagia kalau anak-anak kita hari ini mempelajari Al-Quran. Pasti kita, maaf ya, telah lahir cahaya. Tuh, Bu, santri, padahal nggak ada dulu. Ada dulu nggak ada? Oh, ya kasih ada yang satu. Ayo bukan ya? Bukan. Ibu-ibu, maksud saya, makasih deh. Maksud saya, Bu, ayat yang tadi saya baca di pertama, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lalu saya tanya, ibu-ibu maukah anaknya jadi penghafal Quran? Mau. Ibu-ibu maukah anaknya terjaga sholat lima waktu, cinta Rasulullah, cinta kebaikan? Mau. Nih, kalimat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah harus kita jadikan renungan. Baik, saya akan kasih simulasi sekarang. Bapak dan Ibu dan adik-adik semuanya nanti tepuk tangan ya. Simulasi ini pernah saya sampaikan di situ, tapi saya ulangi lagi. Tepuk tangan, tapi Bapak dan Ibu sambil lihat tangan saya. Kalau tangan saya ke bawah, tepuk tangannya pelan. Kalau tangan saya ke atas, tepuk tangannya keras. Ya, siap ya? Ibu-ibu dan bapak-bapak tepuk tangan, tapi sambil lihat tangan saya. Kalau tangan saya ke bawah, pelan, tepuknya. Kalau ke atas, tepuk tangannya keras. Ya, siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ibu-ibu, mohon maaf, hampir semuanya tepuk tangannya begini nih. Ternyata mereka lebih mengikuti apa yang saya lakukan daripada apa yang saya ucapkan, daripada apa yang saya katakan. Maksudnya apa? Kalau mau berhasil mengajak anak-anak lebih baik lagi, maka mulailah dari bapak dan ibu menjadi lebih baik lagi. Kalau bapak dan ibu ingin anak-anaknya cinta Quran, walaupun bapak dan ibu bukan penghafal Quran, mulailah bapak dan ibu pegang Al-Quran. Tunjukkan bahwa kita memang cinta Quran. Tunjukkan kepada Allah, kepada Rasulullah, kita bagian dari orang-orang yang ingin menghidupkan Al-Quran, cinta Al-Quran, sehingga anak-anak akan melihat. Jangan, mohon maaf, kita naruh anak-anak bukan berarti kita pengen tahu beres bahasa-bahasa kasarnya, tapi kita menjadi bagian dari apa? Dari orang-orang yang mendoakan. Mohon maaf, ada 3 anak, kakak beradik, orang Bali, Habib, Namira, sama Fahmi itu penghafal Al-Quran. Bapak dan Ibu tahu kan? Ibunya bukan penghafal Quran, ayahnya bukan penghafal Quran. Tapi ketika ibunya ditanya oleh orang-orang, Ibu, bagaimana kok anak-anak ibu bisa jadi penghafal Al-Quran? Apa jawabannya? Bapak dan Ibu lihat jawabannya. Apa kata beliau? Saya berusaha sebelum adzan subuh berkumandang, di sepertiga malam saya bangun walaupun hanya 2 rakaat tapi saya dawamkan, saya istiqomahkan. Bapak-bapak bangun. Di sepertiga malam adalah waktu-waktu istimewa. Waktu-waktu istimewa begitu kita sepertiga malam bangun, lalu kita buka keran, yang terdengar suara gemericik air, betapa syahdunya. Terdengar suara jarum jam. Terdengar suara jangkrik, suara. Yang terdengar suara, cari 5 orang dong yang bisa menjawab maju depan ya. Siap ya? Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama, baik, alhamdulillah, masya Allah. Baik, pertanyaannya, siapakah tetangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Hah? Belum tahu. Baik, kalau gitu pertanyaannya diganti ya. Baik, pertanyaannya diganti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan diganti ya. Siapakah seorang sahabat yang ketika itu Rasulullah di malam hari ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq keluar dari rumahnya di malam hari karena rumahnya dikepung oleh kafir Quraisy. Lalu
salah seorang sahabat menggantikan posisi. Angkat tangan dulu, angkat tangan saya. Yang mana orangnya? Tadi ada suaranya aja, jasadnya yang mana ini? Maaf, Sur. Ini. Ini ditemukan jasadnya ya. Siapa dia? Sini, nak. Sini. Ini sini. Apa sini? Dapat saja di kantor sini saya. Iya. Hadapi, nikmati, sabar ya. Oke, kan masih ada pertanyaan sini ya. Sini saya. Nah, kan pertanyaannya diganti saya. Oke. Kan pertanyaannya bukan yang 7 orang, tapi siapa? Nah, kamu itu ciri-ciri yang gak yakin itu setelah jauh dia langsung ketawa, itu gak yakin dia. 300. Itu gak yakin kamu mah ya. Oke, baik. Pada saat perang Uhud, tulisannya hari ini harus semangat, besok boleh istirahat. Ibu-ibu tulis di kamar, besok bangun tidur baca doa alhamdulillahi ahyana ba'da ma amata wa yuhyil. Ibu-ibu bangun tidur baca doa, bukan baca WA. Baca oleh ibu-ibu bangun tidur, hari ini harus semangat, besok boleh istirahat. Ibu-ibu hari itu semangat sholat, wirid, tadarus, berbuat baik, terus semangat sampai nanti malam tidur, besok pagi bangun tidur lagi, baca lagi tulisan yang tadi. Hari ini harus semangat, besok boleh istirahat. Hari kedua semangat, hari ketiga semangat, hari ketiga semangat. Lalu ada yang bertanya kepada saya, Kak Toib, kapan saya istirahatnya? Istirahatnya nanti Bu, kalau nama ibu-ibu sudah diumumkan di masjid atau di musola ya. Biasanya di pagi hari jam 6 pagi. Biasanya ada suara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau jam 6 pagi pengumuman apa deh? Biasanya sholawatan. Ya jam 6 pagi deh. Kalau sholawatan kita bahagia. Ini yang apa? Pengajar ibu-ibu bukan deh, itu kepagian. Masak dulu ibu-ibunya. Apa jam 6 pagi? Dengan sholat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu yang di rumah ayahnya bilang, adek tolong dengerin, ini siapa nih? Matiin TV, itu matiin, tolong kulkas matiin, cabut, lampu matiin, kipas angin AC matiin, itu anak cicak matiin, ini dengerin siapa ini yang disebut. Begitu nama orang disebut, lalu kita bilang, astagfirullahaladzim, innalillahi. Tadi malam saya baru ketemu loh di depan Alfamart. Kita bilangnya begitu. Mau dibuka besok? Bapak-bapak dan ibu-ibu, yuk. Hikmah maulid, semangat maulid adalah semangat kita terus memperbaiki keluarga kita dengan Al-Quran, memperbaiki akhlak anak-anak kita dengan celupan Al-Quran, besarkan mereka dengan Al-Quran. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan tidak? Baik, karena tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alamin, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Sekarang saya sedang berada di Pondok Pesantren Darul Khair Bogor, pesantren tahfiz. Nah, hari ini peringatan Maulid Nabi Muhammad Rasulullah SAW, peringatan Maulid dan juga milad ke-8 pesantren Darul Khair, dan juga pembagian hadiah-hadiah untuk para pemenang lomba. Ada salah satunya lomba fashion show busana muslimah. Alhamdulillah hari ini berjalan lancar, dihadiri oleh banyak jamaah, warga sekitar pesantren, dan juga para orang tua santri berkumpul di tempat ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim di Darul Khair Bogor, Maulid peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah berjalan lancar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la khawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kami sangat bersyukur, berterima kasih banyak kepada seluruh yang terkait dengan pesantren Al-Quran Darul Khair. Pelaksanaan milad yang ke-8, tidak terasa usia Darul Khair sudah 8 tahun dan sudah memberikan sumbangsih kepada anak-anak, terutama ada yang sudah selesai 30 juz. Alhamdulillah, Masya Allah, ini gerakan menghafal Al-Quran untuk ke depan semakin luar biasa, mudah-mudahan, amin. Dan acara milad tahun ini kita mengusung tema menuju perbaikan. Mudah-mudahan ini juga menjadi wasilah buat kita terus berusaha untuk memperbaiki dari dalam, dan insya Allah kita memperbaiki semuanya, amin ya rabbal alamin. Dan untuk tahun ini kita bersamaan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan kita, sebagai kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan bisa meneladani beliau, karena sejatinya beliau adalah seorang pendidik, seorang guru bagi rahmatan lil alamin. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada sponsor dari PPPA, Darul Quran, kemudian Rumah Tahfidz Center, kemudian POS, Forum Orang Tua Santri, kepada guru-guru, termasuk Sakumat, Saku Halal Mat. Ke depan insya Allah kita pemberdayaan ekonomi pesantren akan berkembang di Darul Khair. Mohon doanya dan senantiasa kita bersyukur, berterima kasih atas karunia-karunia yang telah Allah berikan. Ini menjadi catatan bahwa kita semakin baik, semakin bersyukur kepada Allah. Allah tambahkan nikmatnya buat kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah. Pada kesempatan kali ini kita bisa melakukan acara milad Darul Khair yang ke-8. Alhamdulillah dan luar biasa sekali. Kami ucapkan juga jazakallah khairan katsiran kepada seluruh jajaran yang sudah bekerja sama untuk terselenggaranya acara milad Darul Khair Sakwin ini. Kami ucapkan terima kasih juga terhadap para wali santri, para ibu-ibu FOS, anak-anakku semuanya, para tamu undangan, sehingga acara milad Sakwin ini terselenggara dengan lancar. Alhamdulillah, Sakwin Darul Khair ini sudah berdiri yang ke-8 tahun, dan setiap tahunnya ini insya Allah akan selalu diselenggarakan acara seperti ini. Acara yang kali ini kita menyelenggarakan Islamic Festival, yaitu ada beberapa macam-macam lomba yang kita mengundang dari SD-SD luar, yaitu salah satunya kita sebagai syiar ya, sebagai syiar untuk kemajuan Darul Khair Sakwin ini. Mudah-mudahan, mohon doa semuanya, Darul Khair Sakwin ini menjadi sekolah maupun pondok Al-Quran yang berkembang, maju, anak-anaknya menjadi anak yang soleh-solehah, menjadi para hafiz-hafizah, karena itu tadi ya, akhlak Al-Quran itu merupakan ciri-ciri akhlak yang baik buat kita semuanya. اللهم
صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وأهلنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والظلم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم سهل لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة. اللهم سهل علينا كل عسير يا حفيظ يا نصير يا وكيل يا الله يا فتاح يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.